Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Seperti biasa, alhamdulillah kita masih ketemu dalam pertemuan pembelajaran kali ini. Pada pagi hari ini, bagaimana dengan kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Kalian sehat, Bu Guru sehat, keluarga kalian sehat, keluarga Bu Guru juga sehat. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak. Kelas 4 ini masih bersama saya. Masih ingat kan? Meskipun kita nggak pernah ketemu, masih ingat dengan wajah saya itu minimal. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi bersyukur dengan kompetensi dasar tentang pengetahuan, yaitu memahami makna sikap bersyukur, dan tentang pada keterampilannya adalah mengkomunikasikan contoh perilaku syukur. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yaitu yang pertama, siswa dapat memahami makna sikap bersyukur. Yang kedua, siswa dapat mengkomunikasikan perilaku syukur. Sikap bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang terhadap setiap makhluk ciptaannya. Bumi dihamparkan dengan tanaman, sungai dengan air yang bersih, udara yang bersih, hewan peliharaan, lautan, gunung, dan hamparan yang sangat serat dengan rahasia. Semuanya dihikmatkan dan diperuntukkan untuk kelangsungan kehidupan manusia. Hamba yang baik dan senantiasa selalu memelihara kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan penciptanya. Kemudian berusaha mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kita tidak bisa menghitung satu demi satu nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Dengan bersyukur, kita akan menjadi lebih bernilai dan bermanfaat, baik berupa kenikmatan dan keberkahan bagi kita di dunia dan di akhirat. Jika sebaliknya, jika kita menelantarkan, kita mengingkari, kita tidak mengakui akan nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih buruk lagi, sebagai bentuk azab dari kita kufur nikmat, atas kufur nikmat kita. Kenikmatan yang kita peroleh akan senantiasa langgeng jika kita selalu bersyukur. Dengan bersyukur, bahkan terus akan bertambah kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh selama ini. Yang berikutnya, pengertian syukur. Ayo, kalian tentunya sudah membaca di rumah, ya, materi pada buku yang Bu Guru berikan, buku siswa yang kalian terima kemarin pada pertemuan kemarin. Pengertian syukur itu dapat dibedakan menjadi dua. Pengertian syukur menurut bahasa. Menurut bahasa, syukur adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diungkapkan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan dengan perbuatan. Yang kedua adalah bersyukur menurut istilah. Bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, di mana rasa senang dan lega itu terwujud pada lisan, hati, maupun perbuatan. Dengan bersyukur, kita sebenarnya memiliki tujuan. Tujuannya apa itu? Untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak dapat menghitung
Kita tidak dapat menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Tidak peduli nikmat itu banyak ataupun sedikit, kita tetap harus mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa itta'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna ngadabi lasadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ada sesuatu yang sangat penting sebenarnya dalam ketika seseorang bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah atau didapatkan dari Allah, yaitu mengenali nikmat Allah. Kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, apa yang kita rasakan, semata-mata semua itu hanya adalah dari Allah. Jangan lupa itu. Jangan lupa apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, apa yang kita peroleh kemarin, hari ini, dan esok, itu semata-mata hanya dari Allah. Tidak mungkin seseorang itu akan mendapat nikmat yang lebih banyak jika nikmat yang kecil saja itu tidak dinikmati, tidak disyukuri. Ya. Pada kali ini syukur bisa dibedakan menjadi 3 macam. Ayo, sudah dipelajari, sudah dipahami tentunya. Kalau belum berarti kita pahami kali ini bersama-sama. Yang pertama yaitu syukur dengan hati. Apa yang dimaksud syukur dengan hati? Kita sadar, kita mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal hanya dari Allah, bukan dari yang lainnya. Memang kita bekerja, tapi kenikmatan itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu syukur dengan lisan. Jelas kalau dengan lisan itu berarti harus diucapkan. Dengan lisan, jangan lupa bersyukur hari ini dengan apa yang kita nikmati. Alhamdulillah, itu dengan lisan. Kita harus yakin. Yang berikutnya yang ketiga yaitu syukur dengan jasmani atau perbuatan. Kalau kita sudah yakin bahwa nikmat itu datangnya dari Allah dan kita sudah mengucapkan alhamdulillah, maka kita perbuatan dengan menambah ketaatan kita. Sholatnya lebih rajin, patuh pada orang tuanya juga lebih patuh. Terus apa lagi? Lebih baik lagi sama teman, tidak membeda-bedakan teman. Itu tandanya kita bersyukur dengan jasmani atau dengan perbuatan. Itu caranya meningkatkan ketakwaan. Lebih rajin sholat, rajin ngaji, lebih patuh pada orang tua. Itu tandanya kalian atau kita bersyukur. Yang berikutnya yaitu manfaat memiliki sifat bersyukur. Dengan bersyukur sebenarnya kita memiliki banyak sekali manfaatnya. Manfaat bagi kita, bagi orang lain juga. Apa contohnya? Salah satunya yang pertama yaitu mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa artinya bagaimana? Dengan bersyukur kita dapat menjaga jiwa kita untuk selalu berbuat baik, menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah dan menghindari kita dari sifat-sifat buruk. Contohnya apa? Sombong. Kalau kita menyadari bahwa sifat sombong itu tidak baik, maka dengan kita banyak bersyukur, insya Allah akan terhindar dari sifat sombong. Karena apa? Karena kita sadar apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh semua datang dari Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mendorong jiwa untuk beramal soleh.
Syukur yang harus ditunjukkan yaitu dengan amal soleh. Contohnya apa? Rajin membantu orang tua, lebih banyak bersedekah. Itu berarti kita paham bahwa kita mensyukuri, memanfaatkan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Itu contohnya, salah satunya untuk beramal soleh. Yang ketiga yaitu menjadikan orang lain ridho. Orang lain ridho maksudnya jika kita sering memberi, kita berbagi dengan orang lain, kita berbagi dengan teman, tetangga, dengan orang-orang di sekitar kita yang masih belum beruntung atau belum mampu, maka kita akan memberikan. Jika kalian memberikan misalkan kepada pengemis, pasti insya Allah pengemis itu akan mengatakan, aduh terima kasih ya nak, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh, selalu sehat, pinter dalam sekolah. Itu harus kita wajib kita aminkan ya, karena itu merupakan doa yang baik. Itu menjadikan orang lain ridho, sayang sama kita kalau kita sering berbagi. Itu contohnya salah satunya. Berikutnya yang keempat, memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial dengan memberi, dengan bersyukur, dengan rajin ibadah ke masjid ya. Itu kita akan berinteraksi sosial. Kita hidup dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, dengan saling sering berbagi, sering berinteraksi, sering ke masjid. Karena keimanan kita meningkat dengan bersyukur, kita sering ke masjid, jadi berinteraksi sosial, berhubungan dengan tetangga, dengan orang lain, berhubungan baik. Itu maksudnya. Yang berikutnya, yang kelima, mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ataupun banyak nikmat yang kita peroleh, jika disyukuri, maka Allah akan melipat gandakan kenikmatan itu. Sebaliknya, jika kita menghufuri, mengingkari, menelantarkan nikmat-nikmat itu, tidak menganggap bahwa itu datangnya dari Allah, maka Allah akan menggantinya dengan azab yang sangat pedih. Mendatangkan pertolongan Allah, nikmat itu diberikan kepada setiap manusia yang Allah kehendaki. Maka dengan kita beriman, kita bersyukur kepada Allah, niscaya insya Allah kenikmatan itu akan bertambah. Allah akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Siapa? Ayo, yang tidak ingin mendapat pertolongan Allah ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesulitan, kita akan mendapat pertolongan dari Allah jika kita rajin bersyukur. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Jangan pernah mengingkari. Mungkin selama ini kita tidak bisa atau belum menyadari bahwa nikmat kesehatan yang kita peroleh, kesuksesan ataupun harta yang kita peroleh, rezeki yang kita peroleh adalah datangnya dari Allah. Maka mulai hari ini silahkan kita jangan lupa selalu bersyukur setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada. Jangan pernah lupakan bersyukur, berterima kasih, minimal alhamdulillah. Yakini saja bahwa semua nikmat ini hanya dari Allah. Jangan lupa wajib bersyukur. Bersyukur, sudahkah Anda bersyukur? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Wajib bersyukur berarti harus. Agar apa? Agar kenikmatan yang kita peroleh semakin meningkat. Jangan sampai kenikmatan itu Allah ambil lagi, kita menjadi kehilangan kenikmatan-kenikmatan itu. Coba bayangkan kalau ketika kita sakit, seperti apa rasanya? Mau gerak gak enak, kemana-mana gak enak, makan gak enak, ya kan? Ya, makanya dari itu jangan lupa bersyukur. Jangan sampai Allah mengambil nikmat yang kita peroleh hari ini
bersyukur hari ini, kemarin, besok, dan selamanya selalu bersyukur. Saya kira pelajaran atau pembelajaran hari ini guru cukupkan sampai di sini. Jangan lupa semangat, meskipun kondisi kita seperti ini, jangan surutkan niat kita untuk belajar. Doa kami para guru selalu menyertai kalian. Kita semua semoga selalu diberi kesehatan. Ya, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Kita bisa, pasti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.